Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat pemateri Ibu Siti Nur Hasanah SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga kita semua dapat berkumpul di pagi menjelang siang ini dalam acara berbagi praktik baik budaya positif. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi berbagi praktik baik budaya positif, keempat sesi tanya jawab, kelima penutup doa. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan membaca lafaz al-basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan atau sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat Ibu Haja Siti Aisyah SPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nur Hasanah yang Ibu cintai, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk berbagi praktik baik budaya positif. Itu alhamdulillah di SD kita ini ada guru, salah seorang guru yang termasuk CGP. Kita dapat berbagi ilmu untuk supaya berbagi ilmu. Alhamdulillah kita dapat mengikuti berbagi praktik baik budaya positif ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Siti Nur Hasanah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sukajadi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sukajadi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti praktik baik tentang budaya positif. Selama 1 jam lebih kita akan mengikuti berbagi praktik baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya membagikan praktik baik, saya akan melakukan ice breaking dulu ya, biar tidak tegang. Ya, di sini ada ice breaking dari Pak Sinu, budaya positif yang akan disampaikan saya. Nah, nanti kita ice breaking dulu. Ya, dipersilakan untuk berdiri. Boleh ke depan. Nah, ya. Kita digoyang-goyang, digoyang
Gimana? Cukup? Oke. Nanti kita biasakan budaya positif ice breaking juga Bu di dalam kelas juga ya. Jadi biar anak itu tidak tegang dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Boleh sebelum belajar tuh menggunakan budaya positif ice breaking, boleh juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga boleh yang membuat memotivasi anak biar senang belajar. Boleh tepuk-tepuk apa aja gitu ya. Nah sekarang ini materi saya akan saya bagikan yaitu berbagi praktik baik budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Budaya positif meliputi 6 aspek. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam strategi restitusi. Perubahan paradigma. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, yaitu dengan teori kontrol. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia yaitu realitas kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrolnya tentang dunia itu realitas kebutuhan kita mungkin berbeda, tidak akan sama. Satu sama lain tidak akan sama. Nah, yang kedua yaitu stimulus respon tentang dunia. Semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak mungkin sama ya. Semua orang pasti gambarannya tentang apapun tidak akan sama, pasti berbeda. Nah, yang ketiga kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau untuk teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami, ya. Nah, untuk stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kesalahan itu bukan berarti dia salah, tapi kesalahan itu bisa berarti dia memiliki tujuan. Anak bisa berbuat salah, tidak mungkin dia tidak memiliki tujuan, pasti dia ada tujuan. Jadi kesalahan itu jangan sampai kita menyalahkannya. Disebutnya apa ya? Kesalahan itu sebagian dari pembelajaran buat dia di masa depan. Jadi dia akan tumbuh jiwa mandiri dan jiwa bertanggung jawab. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataan teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Tumbuh dari jiwa diri sendiri yang bisa mengontrol untuk berbuat budaya positif. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa mengontrol orang lain? Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak bisa kita mengontrol orang lain. Terus, yang keberapa ini? Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya berkolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan teman, dengan orang lain, dengan murid juga bisa ya, untuk mendapatkan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah. Untuk teori kontrolnya tidak ada istilahnya berpikir menang, menang dan menang. Ya, next. Disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini contoh nilai kebajikan. Kalau misalkan kita berkendaraan kan harus menggunakan apa nih? Helm ya, untuk menentukan. Kata kebajikannya itu helm itu sebagai apa? Buat apa untuk kita? Pelindung kepala. Nah, itu adalah kalimat nilai kalimat kebajikan. Nah, itu. Terus juga misalkan kita
kalau mau berkendaraan harus menggunakan masker. Nilai kebajikannya apa coba? Untuk menjaga kesehatan, ya. Nah, yang kedua lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, jadi kita harus bisa mengontrol diri dalam setiap tindakan, pasti ada konsekuensinya. Nah, yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan juga akibat karena ingin dipuji, bukan juga karena atas hukuman. Misalkan contoh nih, siswa datang terlambat, karena biasa dia datangnya terlambat, besok-besok karena dia pengen dapat ujian, besoknya dia datang tepat waktu. Berarti motivasinya bukan dari diri sendiri kan? Motivasinya dari luar, jadi dari eksternal. Jadi untuk menghindari itu. Nah, next. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Tadi itu ya, motivasi eksternal itu motivasi dari luar untuk menghindari tindakan yang nyaman atau hukuman. Nah, biasanya untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman itu atau hukuman itu adalah motivasi dari luar. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya ada yang termotivasi pengen datang itu mendapat penghargaan dari orang lain, ujian gitu ya. Terus, nah di sini ada motivasi internal. Itu motivasi perilaku manusia. Motivasi internal yaitu untuk menjadi manusia, mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut ya. Ya, ini motivasi intrinsik. Ada motivasi intrinsik untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, menghindari hukuman dan memberi penghargaan berlebihan supaya minimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti manusia itu butuh bertahan hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu pengen disayang dan pengen juga rasa diterima sama orang lain. Kebebasan. Setiap manusia itu pasti ada dari diri sendirinya ingin merasa bebas ya. Ada. Yang keempat yaitu kesenangan. Setiap manusia ingin merasa senang dan happy terus. Nah, yang kelima adalah penguasaan. Pasti ada, setiap manusia itu pasti ada rasa ingin jadi penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yang pertama, guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan peserta didik. Keyakinan kelas ini sama dengan membuat kesepakatan. Jadi ketika kita mau awal masuk belajar, siswa itu kita buat kesepakatan biar tidak ada kesenjangan guru dan murid. Jadi kita buat kesepakatan, apa sih kesepakatan belajar kita hari ini? Misalkan contoh kesepakatannya, Bu, datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Yang kedua, apalagi silahkan anak yang jadi kita hanya memfasilitasi. Ya, misalkan Bu berdoa dan berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ya, Bu, jangan ribut di dalam kelas. Apa sih kalimat positifnya untuk membuat jangan ribut di dalam kelas? Coba, Pak, bisa gak buat kalimat positif biar tidak ada kata jangan ribut di dalam kelas? Membiasakan diri tidak ribut. Membiasakan diri. Oke, terima kasih. Kita kasih applause buat Pak Haksum. Jadi kita bisa disebut membiasakan diri, berdisiplin ya, membiasakan diri, lebih tepatnya membiasakan diri untuk berdisiplin di dalam kelas. Nah, terus misalkan ada yang mau, Bu, jangan berlari-lari di dalam kelas. Nah, bagaimana coba kalimat positifnya? Yuk, siapa?
Ikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, terima kasih. Tafsir plus buat ya. Ikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, itu kalimat positifnya. Jadi membuat kesepakatan kelas itu bahasa yang mudah diingat oleh anak. Jadi besok lagi dikasih tahu lagi, diingatkan lagi, mereka akan membudaya, positif itu akan menerap di dirinya. Nah, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, harus diaplikasikan di lingkungan sekolah. Jadi tadi itu kata saya harus membuat pernyataan yang mudah diingat oleh anak. Jadi biar anak itu terbiasa. Nah, terbiasanya dari dia sendiri karena budayanya itu dia yang membuat, dia harus menerapkan, dia juga tidak boleh melanggarnya. Karena sekarang tidak ada bunyi tata tertib. Kalau tata tertib biasanya itu kan dibuat oleh guru. Nah, bukan oleh guru dan siswa. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu dibuat oleh guru dan siswa. Kalau sudah disepakati oleh guru dan siswa, maka siswa itu pasti walaupun mereka mendapatkan konsekuensinya, mereka yakin bahwa itu bukan hukuman, itu adalah konsekuensi dari saya, gitu ya. Dari tadi itu next ya. Posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Penghukum yang pertama, yang kedua adalah teman, yang ketiga adalah membuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, sebaiknya posisi guru itu sebagai manajer. Guru itu sebagai manajer. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga ya, guru itu adalah yang menuntun siswa. Jadi kita jadi menuntut, bukan guru itu sebagai yang mendiktator siswa. Jadi kita hanya menuntun siswa itu ke arah zamannya, menuntun dia ke arah zamannya. Zaman sekarang ya. Nah, kita harus berpacu dengan zaman sekarang. Guru sebagai manajer karena guru melakukan sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk bertanggung jawab perilaku dan menumbuh peserta didik supaya dapat menanamkan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi supaya siswa itu bisa menanamkan solusi yang ada dalam dirinya, permasalahan yang ada dalam dirinya. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi. Nah, restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri peserta didik. Nah, itu next. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilisasikan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas itu kita tidak boleh menyalahkan murid. Nah, murid itu bersalah pasti punya tadi apa namanya? Punya tujuan. Nah, kita juga harus tahu tujuan dia, misalkan suka gangguin temannya, apa punya tujuan? Kita tanyakan secara perlahan. Jangan kamu ini. Nah, kita tanya, kenapa kok temannya dijahilin? Nah, gitu. Jadi kita tanyakan dulu apa tujuan dia. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita tuntun anak ke tindakan yang lurus, yang benar. Menanyakan keyakinan. Biasanya kan setiap orang tadi itu kata saya berbeda-beda, tidak sama. Mungkin si A keyakinannya begini, si B keyakinannya begini, kan berbeda-beda, tidak sama. Next. Di sini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga dalam restitusi menyelesaikan masalah 3 tahapan. Di antaranya adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah ini. Nah, tujuannya untuk
Tujuannya untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ada pada dirinya. Jadi untuk menumbuhkan itu ya. Nah, di sini ada kasus. Nah, bisa terbaca? Bisa ya, boleh. Sebelum baca saya bagikan ini dulu ya untuk notif untuk membuat jawabannya. Silakan Pak, boleh dibantu. Mau 2 atau 1 takut nggak cukup boleh 2. Ya. Jadi saya sambil membacakan. Ibu Siti punya masalah. Di sini masalahnya Ajis, murid Ibu Siti, dia sering bikin ulah di dalam kelas, sering mengganggu temannya pada waktu jam pelajaran. Ketika guru memberikan tugas, Ajis hanya sibuk cari contekan. Jadi sibuk mencari contekan dan tak mau belajar sendiri. Malah Ajis itu sibuk gangguin temannya sehingga Ibu Siti marah kepada Ajis. Karena kesal dengan tingkah lakunya Ajis, akhirnya Ajis disuruh berdiri di depan kelas dengan memegang telinga sampai jam istirahat. Nah, ini masalahnya ya. Nah, pertanyaannya yaitu apa Bapak Ibu setuju dengan tindakan Ibu Siti terhadap Ajis? Mengapa? Nah, yang kedua, menurut Bapak Ibu Siti terhadap Ajis adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, dan mengapa? Silahkan. Ada yang sudah? Sudah? Ya. Bu Cici sudah. Baru yang pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Ibu Siti terhadap Ajis? Mengapa? Jawaban saya tidak setuju. Tidak setuju karena apa ya? Mengapa? Karena hal tersebut menurut saya kurang mendidik atau kurang tepat gitu. Harusnya Ibu Siti itu tidak memberikan hukuman ya, hukuman berupa berdiri seperti itu. Harusnya kalau emang mendidik, Ajis itu sebaiknya diberikan tugas lain supaya dia tidak bisa mencontek pada temannya, karena kalau tugasnya lain otomatis jawabannya juga lain gitu, berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, mungkin menurut saya hal tersebut bisa lebih memotivasi dia juga gitu untuk berpikir mandiri, tidak terus-terusan mencontek. Mungkin itu saja. Yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang menambahkan? Ya. Untuk menjawab soal dari Ibu Gubernur, ini saya sebenarnya tidak setuju. Karena kenapa? Karena itu tergantung dari pribadinya, itu harus ada pengarahan dari guru. Kenapa dia tidak bisa mengerjakan, dan mungkin itu ada kendala mungkin dari sikapnya, dan mungkin sikapnya itu apakah terbentur dari keluarga atau tidak, karena itu kebiasaan buruk dan itu harus ditindaklanjuti oleh ibu guru atau apa yang ada di rumah tersebut. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Lanjut, ada yang ini? Pak Jani? Nomor 2, nomor 1, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya Ya. saya tidak setuju oleh Ibu Siti mengapa Ajis adalah diberi hukuman atau konsekuensi. Tidak setuju karena Ibu Siti maupun Ajis salah maupun itu berupa contekan, tapi kita harus bisa menghargai depan ya, menghargai sikap dan tingkah lakunya dia itu. Terus ya. Baik, yang lainnya? Ya.
Baik ya, di sini saya tuh mau jawab di nomor 1, yaitu pendapat saya tidak setuju ya, karena di situ merupakan hukuman kan ya, hukuman ajis di situ karena tidak bisa menjadi apa namanya beban mental. Iya, karena diberi hukuman seperti itu, berdiri di depan kelas sampai jam istirahat ya. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Kasih aplaus buat kita semua. Nah, silakan jawabannya ditempel Bu, nggak apa-apa di depan. Baik. Ya. Apakah tadi pendapat Bu Juju? Ya, tidak setuju. Boneng juga tidak setuju. Pak Supriyadi juga tidak setuju. Pak Jenny juga tidak setuju dengan alasan berbagai macam. Nah, ya betul, alasannya kita tidak boleh menghukum siswa. Kata tadi kan masalah itu bukan berarti kesalahan. Nah, kesalahan itu adalah sebagian dari pembelajaran. Jadi seharusnya Ibu Siti ini ngapain? Seharusnya Ibu Siti ini emang mengasih restitusi dulu sebelum mengambil tindakan hukuman. Di sini Bu Siti langsung mengambil tindakan hukuman terhadap siswa. Tadi Pak Supriyadi bilang kita harus lihat dulu kondisi anak itu di dalam keluarganya. Mungkin kan ada anak yang bodoh, ada anak yang istilahnya biasa dia di keluarganya seperti apa, di rumahnya tidak terarah atau bagaimana. Nah, kita sebagai guru harus bisa memahami itu sebelum kita melakukan tindakan menghukum. Nah, mungkin saya juga belum bisa sepenuhnya seperti itu. Terkadang rasa emosi itu kan timbul ya, namanya kesal, semua pasti ada kan tadi itu ya. Rasa penguasaan kita pasti ada, ya kan? Nah, itu biasanya kadang kita susah mengontrol. Bagaimana? Itu harus kita kontrol dari diri kita sendiri. Nah, harus dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi untuk mencari kasus-kasus dan menyelesaikannya supaya siswa itu bisa bertanggung jawab. Itu. Jadi harusnya si Ajis ini diberikan soal, kata Bu Juju ya. Juga menghukum itu kan bukan tindakan yang baik. Nanti dia timbulnya apa ya tadi kata Bu itu? Beban mental. Akhirnya dia belajar bukan akhirnya senang belajar, malah dia tidak mau belajar. Tapi kalau menggunakan segitiga restitusi ini, maka akan menghasilkan siswa yang berhasil dan juga bertanggung jawab. Itu adalah restitusi. Tadi adalah disiplin baik. Budaya membuat keyakinan kelas. Sekarang boleh berkelompok, mau 2 orang, mau bertiga, membuat keyakinan kelas. Kita tadi baru masuk belum membuat keyakinan kelas ya. Nah, kita buat sekarang ya, nanti kita buat keyakinan kelas. Boleh berkelompok sama siapa saja. Nanti apa? Boleh satu kelompok semuanya mau berkompromi ya. Apa coba ditulis aja, nanti kita bacakan bersama keyakinan kelas di sini. Maksudnya kita sebagai kelas di sini nih, kelas sekarang. Misalkan contoh tadi tuh HP di silent gitu ya kalau di dalam kelas untuk kegiatan. Coba apa dibuat, silakan. Keyakinan baru. Boleh berkumpul ke sini Pak Supriyadi, nanti bonenya nulis apa keyakinan kelasnya. Boleh banyak, boleh 1 atau 2, disesuaikan saja. Menggunakan kalimat positif. Menggunakan kalimat positif. Isi kegiatan ya, contoh ya.
Nanti kita kalau di kelas buat seperti ini sebelum belajar. Berarti toleransi. Berbentuk toleransi. Apa sih tadi toleransi itu? Saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh berisik kan, harus saling menghargai. Saling menghargai. Boleh? Siapa yang mau ke depan untuk membacakannya? Pak Haji boleh, Pak Jemi boleh. Oh, lagi kayak enak badan nggak punya Pak Hajinya. Silakan Bu Juju boleh bacakan aja ke depan. Keyakinan kelas yang kami sepakati bersama, yang pertama hadir tepat waktu, yang kedua mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan yang terakhir mematikan HP selama kegiatan berlangsung. Terima kasih buat semua kelompok komunitas belajar SD Sukajadi yang tadi udah membuat kesepakatan kelas. Seharusnya tadi kesepakatan kelas itu kita lakukan di awal. Jadi di awal pembelajaran, nanti ketika kita sudah ada di dalam kelas, nah itu ke anak itu membuat ini dulu dengan menggunakan kalimat positif yang mudah diingat dan mudah dipahami anak sehingga mereka akan menerapkannya dengan baik. Nah, baik, teks Pak. Nah, terima kasih semuanya. Bapak, Ibu, saya mohon maaf apabila tadi ada materi yang kurang dipahami, takut ada yang kurang dipahami. Sebelum selesai di acara ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau berbagi untuk saya juga masukan gitu tuh. Silakan. Tidak, oh, boleh. Bagaimana caranya orang murid selama belajar itu sering ribut atau berkelahi? Dan cukup sekian. Silakan, ada yang menanggapi kata Pak Jaini gini ya. Bagaimana menangani siswa ketika di dalam kelas suka berkelahi? Berantem lah di dalam kelas gitu tuh. Bagaimana menangani? Silakan, ada yang menanggapi dari Pak Supriyadi atau Bu Neng atau Bu Juju atau dari Ibu Haji sendiri, dari Pak Haji. Siapa yang menanggapi dulu? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz ini yang telah memberikan bagaimana cara ketika kita melaksanakan kegiatan KBM itu di sana ada yang ribut, ya, ada yang ribut. Tentunya itu tergantung dari pihak gurunya apakah dia bisa dalam pengolahan kelas atau tidak. Kalau dalam pengolahan kelas, tentunya di situ ketika guru masuk itu kan intinya guru itu sudah siap untuk melaksanakan kegiatan KBM. Nah, kalau sekiranya anak murid itu di dalam kegiatan KBM tiba-tiba ada yang berantem, berarti itu kan secara tidak langsung si guru tersebut kan belum penguasaan kelas. Ya, itu yang pertama. Berarti nanti guru itu harus bisa. Berarti guru itu harus, menurut Pak Supriyadi itu guru itu harus bisa menguasai kelas. Nah, ya. Kalau guru itu belum menguasai kelas, maka kelas itu pasti akan ribut terus Pak Joni. Itu menurut saya juga seperti itu. Kalau
bagaimana, si A ini bagaimana, si B ini bagaimana. Kalau kita sudah mengetahui karakter anak tersebut, pasti kita bisa menguasai kelas. Jadi kita harus tahu dan menguasai kelas gitu, harus tahu karakter anak juga. Nah, jangan misalkan kadang kan kesalahan itu kata sebagian dari pembelajaran. Mungkin dia berantem itu kita tanyakan apa alasan dia berantem. Jadi sebelum menghakimi atau memberi hukuman, kita tanyakan alasannya dia berantem itu. Nah, misalkan dia ingin melindungi dirinya. Dia ingin melindungi dirinya, misalkan dari temannya itu yang mau menghantamnya. Makanya dia mukul lagi ke temannya. Akhirnya balas lagi. Nah, itu karena dia ingin melindungi dirinya. Kita tanyakan dulu apa permasalahan awal. Nah, itu. Jadi kita harus bisa menguasai kelas dan juga mengetahui sifat kelemahan dan kekurangannya siswa itu apa. Gitu ya. Gimana Pak Jenny? Puas. Ya, terima kasih Pak Jenny, terima kasih Pak Supriyadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, terima kasih. Ini tadi saya menyimak tentang berbagai praktek baik budaya positif. Di sini kita tahu yang namanya budaya itu sangat luas, ya sangat universal. Budaya itu. Nah, di sini kan menyangkut tentang budaya yang ada di sekolah. Nah, tentunya budaya ini budaya disiplin. Nah, budaya disiplin ini kan tentunya harus positif. Nah, kita terapkan bagaimana kita terapkan di sini budaya senyum sapa dan salam. Ya. Nah, budaya senyum sapa dan salam ini jarang sekali, bukan jarang sekali. Intinya di sekolah ini jarang ditemukan. Ketika ada guru, itu kan jarang siswa ini menyambung tangan, misalkan untuk salaman, untuk sapa, bagaimana, apa kabar, itu kan belum ada di sini. Nah, tentunya itu tantangan, ya, tantangan tersendiri bagi guru atau siswanya. Nah, bagaimana cara kita supaya menerapkan sistem senyum sapa salam itu, bagaimana Bu? Silakan, ada yang mau menanggapi dari Pak Supriyadi tentang budaya positif disiplin 5S untuk diterapkan di sekolah. Oke. Mencoba menjawab ya Pak Supri. Sebetulnya bukan menjawab ya, menanggapi, kita mencari solusi bersama lah. Sebaiknya seperti apa sih? Menurut saya emang yang dibutuhkan itu bukan pembelajaran, tapi percontohan ya. Sebaiknya kita itu mencontohkan. Nah, harus diawali dari gurunya sendiri itu Pak Supri. Jadi kita itu harus membudayakan hal-hal positif itu diawali dari diri kita sebagai pendidik, dan nanti kalau emang kita yang sudah terbiasa dengan 5S itu, insya Allah nanti anak-anak ke depan akan mengikuti gitu apa yang kita contohkan. Jadi nggak perlu kita mengajarkan anak untuk ini, untuk itu, nggak perlu. Tapi yang paling utama adalah percontohan dari gurunya itu sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pendidik ini, mari gitu bersama-sama untuk menerapkan budaya positif itu sendiri gitu. Kalau kita sudah nerap dalam diri masing-masing guru, insya Allah siswa pun kedepannya bisa mengikuti. Itu aja Bu Nur. Terima kasih Pak Supriyadi, Bu Juju. Ya, permasalahan kita di sini adalah disiplin positif tentang budaya sopannya. 5S itu ya, sopan, santun, salam, sapa. Nah, itu kayaknya masih kurang, harus dibudayakan. Nah, bagaimana cara membudayakannya? Tadi kata Bu Juju juga benar menanggapi, harusnya kita itu sebagai guru memberi contoh, memberi teladan dulu. Karena anak itu kan, guru itu kan digugu dan ditiru. Nah, anak itu pasti mencontoh gurunya. Jadi mereka menggambar. Jadi mereka itu cerminan. Kok saya bisa seperti anak ini, kok susah banget dibilanginnya. Nah, kita contohkan. Bagaimana mencontohkannya ya? Misalkan bolehlah kalau misalkan kata menurut saya ya,
kalau kita datang mungkin lebih awal dari murid, ya kan? Gitu. Kita mulai dari sekarang jemput murid. Dari depan gerbang kita ucapkan salam kepada anak. Itu contoh yang baik. Assalamualaikum, Nak. Jadi anak jawab, Waalaikumsalam, Bu. Nanti besok-besok dia akan terus termotivasi. Oh, guru saya juga seperti ini. Salim sama teman diingatkan, salim juga dong sama temannya. Nah itu, jadi mereka akan terus nanti ketika bertegur sapa atau ketemu dengan temannya, bertemu dengan gurunya, kalau gurunya sudah memberi contoh atau teladan, pasti anak itu akan terbiasa. Jadi dari diri kita sendiri, Bu, kita memanage, merubah, yuk kita rubah bersama-sama. Datang tepat waktu, murid dijemput. Nah, pembelajaran Ki Hajar Dewantara juga menganjurkan seperti itu. Guru itu menuntun, membimbing. Ada peribahasa yang dikenal ingarso sung tulodo. Terus apa Pak? Tuturi handa yani. Guru itu di depan memberi contoh, di tengah memotivasi, di belakang tuturi handayani itu mendorong untuk mewujudkan guru itu yang memiliki disiplin yang baik, gitu. Menciptakan siswa yang berhasil. Nah, bagaimana Bu? Misalkan kita kan nggak tahu ya, keberhasilan itu nggak mungkin, menurut saya ya, keberhasilan itu nggak mungkin sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, bagaimana untuk menciptakan keberhasilan itu sampai berhasil? Ada yang mau menanggapi ini? Sebelum saya jawab dulu. Bagaimana misalkan kita nih sehari 2 hari siswa masih seperti itu aja sikapnya, dari 5S itu udah dibudayakan sama gurunya, sudah diberi contoh, sudah didorong, tapi muridnya masih aja seperti itu. Nah, bagaimana coba? Ada yang mau menanggapi? Biar kita sepakati bersama, sekarang kita berubah. Ya, silakan dari Pak Jenny boleh. Dengan sabar aja terus dilakukan secara rutin gitu supaya anak itu nurut, patuh dan bergerak. Bagus, tepat sekali ya Pak Jenny. Kita lakukan terus menerus dalam jangka panjang. Angka keberhasilan itu akan terlihat ketika anak itu sudah beranjak dewasa. Nah, akan terlihat. Nah, kedepannya ada lagi tanggapan dari Pak Jenny selain itu. Siapa yang menanggapi lagi? Jadi kita harus sabar intinya. Guru itu sabar. Terus jangan sampai bubar, Pak. Kalau bubar, nanti akhirnya anak itu juga bubar. Perkembangan zaman sekarang berbeda. Yang sekarang, dulu kita zamannya tidak menggunakan seperti ini, kita tidak tahu. Anak mungkin sekarang lebih tahu yang namanya infokus, yang namanya ini lebih tahu dari guru. Nah, itu yang kita harus kontrol, ya. Jadi kita itu harus bisa mengontrol, menuntun, membimbing, tadi tidak menghakimi, gitu. Jadi dengan pelaksanaan budaya positif, restitusi, terus membuat kesepakatan. Jadi biar anak itu tidak mengenal kata hukuman lagi, tapi mereka konsekuensi dengan kesepakatan dia. Nah, tadi ya, jadi kita harus terus-menerus melakukan kesabaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Silakan, Bu Siti mungkin ada tanggapan bagaimana menceritakan budaya positif di sekolah kita nih. Nah, kalau tidak ada materi selesai. Tidak ada Pak. Terima kasih ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi. Mungkin saya bukan menggurui Pak, Bu ya. Saya bukan menggurui, sama saya juga belum bisa apa-apa. Sama saya juga dalam tahapan belajar. Kita belajar bersama untuk membangun keberhasilan bersama-sama gitu. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang salah atau ucapan yang salah dari saya.
Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang satu kata yang mau Ibu ucapkan. Satu kata yang ada dalam pikiran Ibu sekarang. Disiplin, disiplin. Kamu apa satu kata? Sabar ya. Apa? Sabar Bengis. Sabar. Pak, satu kata. Jenius. Jenius. Jujur. Jujur. Satu kata, Bu. Disiplin. Disiplin. Satu kata, Pak. Ya, disiplin. Disiplin. Oke, satu kata, Bu Neng. Semangat. Nah, satu kata. Berubah. Berubah. Oke, satu kata dari saya. Semangat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih serangkaian acara telah kita ikuti bersama. Dan untuk penutup doa silakan Pak TB Hujeni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala wa rasulil amin. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Muhammad hamdan majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalimin. Allah sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala wa Allahumma lana dunubana khatayana wa la jami'u muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Ya, terima kasih. Hari ini hadir semua. Hadir. Siapa yang tidak hadir? Ada ya yang tidak hadir? Ada. Ya, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga teman kita yang lagi sakit bisa cepat sembuh kembali dan mengikuti belajar seperti biasa. Amin. Ya. Nah, hari ini kita belajar pasti berbeda karena sebelum kita mulai belajar kita akan membuat disiplin positif tentang keyakinan kelas. Ada kelas impian dan juga ada kesepakatan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah belajar bagi siswa di kelas untuk mencapai titik keberhasilan dalam belajar. Nah, untuk mencapai keberhasilan belajar itu belajar yang seperti apa? Yang kamu inginkan, yang menyenangkan, yang menarik. Nah, itu pasti kamu mempunyai impian. Ya, di dalam kelas kita itu pengennya seperti apa? Nah, nanti setelah impian kamu terkumpul, kamu akan membuat kesepakatan kelas. Disepakati di kelas itu pengennya seperti apa? Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan note teks. Note teks ini untuk diisi tentang impian kamu, menginginkan apa, seperti apa impiannya. Kamu tuliskan, tuangkan di sini. Nanti kalau selesai, kamu tempelkan ke tempat impian kamu. Silakan ya. Silakan diisi impiannya. Apa impiannya? Kalau sudah diisi, nanti ditempel ke depan. Silakan diisi impiannya. Ibu kasih contoh, misalkan impiannya daftar
impian kamu memimpikan seperti apa ya. Nanti setelah itu kita buat kesepakatan. Kalau udah silahkan ditempel ke depan. Ini perempuan ya. Di sini ya, di sini. Nanti dari yang perempuan dulu. Ya. Salam ya, ininya. Nah, laki-laki sebelah sini ya. Dan silakan ditempel. Lalu tempel ya. Silakan kasih tempel ya. Ya. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, ibu minta satu laki-laki dan satu perempuan ke depan. Ambil ini, siapa aja, boleh punya siapa aja. Ambil tiga kertas masing-masing ya. Yang perempuan siapa? Saskia ya, Saskia maju Saskia. Yang laki-laki akan dan jangan berebut kayak gitu. Perempuan maju, laki-laki maju satu. Ayo dan maju dan. Ya, sekarang boleh Saskia bacakan. Ya Saskia dulu, ada dokumennya bacakan. Mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Ya, Kelas yang selalu bersih dan wangi. ya. Jadi yang pertama menginginkan impiannya mendengarkan guru ketika sedang belajar. Terus juga menginginkan kelas selalu bersih dan wangi. Kasih applause buat teman kita semuanya. Untuk satu lagi coba. Dua lagi ya. Kelas yang bersih, kelas yang tertib, datang ke sekolah tepat waktu, kelas yang rapi. Iya, teman kita impiannya menginginkan kelas yang bersih, kelas tertib, kelas yang rapi, datang ke sekolah tepat waktu. Kasih applause buat teman kita semua. Satu lagi. Datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, teman, adik kelas, dan kakak kelas. Iya, kasih applause juga buat teman kita. Terima kasih ini sudah menerapkan impiannya. Nanti ada yang dari laki-laki. Silakan dan dibacakan. Kelas bersih, indah dan wangi, biar terlihat indah dan bersih. Iya, bagus. Terasa ingin rapi dan wangi dan Kelas bersih dan wangi, biar kelihatan indah dan bersih. iya, kelasnya bersih dan wangi. Semuanya iya. Impian itu boleh sama, ada yang berbeda juga. Nah, terus lanjut. Menghormati dewan guru, menunggu sampai pagi. Oh, sampai tempatnya, buang sampah ya. Oh, ini membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru. Ya, kasih plus buat teman kita semua. Terima kasih ini sudah memberikan impiannya. Nah, nanti
yang impiannya menginginkan kelasnya wangi, menghormati guru, datang tepat waktu, disiplin, terus apa lagi nih? Tadi itu apa tuh? Memakai secara apa namanya nih? Tertib, bersih, rapi. Semuanya menginginkan kelas yang wangi, bersih dan rapi. Nah, sekarang ada kesepakatan yang akan dibuat oleh kita. Kesepakatan yang akan disepakati ya untuk mencapai keberhasilan yang tadi. Ingin kelasnya rapi, ingin kelasnya wangi, kita buat kesepakatan apa? Yuk kita sepakati. Yang seharusnya di kelas kita ada nih. Nah, itu ya. Kita sepakati, tulis lagi, dinotir lagi ya. Nah, kita sepakati lagi buat kesepakatannya. Tadi impiannya, sekarang kita buat kesepakatan. Kita buat kita tulis lagi. Setelah dituliskan kesepakatannya, boleh tadi itu kata ibu boleh 1, boleh juga lebih dari 1. Silakan ditulis nanti. Biasa kita berbalik untuk sebelah kiri itu sebelah kanan diisi oleh perempuan, sebelah kiri diisi laki-laki. Ya. Ya. Iya. Iya. Kita ditempelkan kembali. Berbalik ke kanan perempuan. Ya. Lanjut. Sudah semuanya? Oke. Ada yang belum? Silakan. Kesepakatan kelas ini kita akan sepakati hari ini ya. Nanti setelah disepakati semua kita harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Tidak melanggarnya ya. Harus dijalankan dengan baik ya. Jangan sampai ada kesalahan yang kamu buat ya. Ya, tambahkan lagi. Terima kasih semuanya nih. Untuk yang perempuan, sekarang perempuan saja ya. Sengaja dibacakan. Ya. Nanti kita tulis. Ya semua. Nanti satu dulu. Ambil satu. Saling menghargai teman dengan segala perbedaan. Silakan boleh ditulis di sini. Yang pertama, tulis saling menghargai teman dengan perbedaan.
saling menghargai teman dengan perbedaannya. Lanjut lagi, ya. Ya, ambil siapa aja nanti langsung dibacakan aja, nggak usah diambil. Apa? Baca dulu. Ya. Pikir sesuai jadwal. Nggak apa-apa. Belajar. Ya. Ya. Lanjut lagi. Jalannya sesuai jadwal. Lanjut sebelahnya. Ayo. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Lanjut laki-laki ya, ganti laki-laki. Ganti ya nanti semua. Saya nggak mau punya perempuan, mau punya laki-laki tidak apa-apa.
lagi. Cari yang belum tertulis. Ayo, yang belum, cari tempat yang belum tertulis. Ini belum. Lanjut lagi, Tasya. Cari yang belum tertulis. Nanti kita buat pembimbing. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi apa?
ini? Udah. Kalau udah semua ini ada berapa? Ada 11 yang akan kita sepakati. Apakah mau ditambah atau mau dikurangi? Coba yang pertama yang dibacakan, saling menghargai teman dengan segala perbedaannya. Ya, bagaimana saling menghargai teman dengan segala perbedaannya? Contohnya, coba contohkan. Tidak boleh apa? Mengejek, membuli, ya. Tidak boleh mengejek temannya, membuli temannya. Nah, kita harus saling menghargai atau mengata-ngatain suka dikata-katain orang tuanya. Nah, berarti kalau masih seperti itu, berarti kita tidak menghargai teman. Ya. Terus juga kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, dengan segala perbedaannya kan, kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Ini masih bodoh, si miskin, si kaya, nggak boleh seperti itu. Sama, semua manusia itu sama. Ya. Yang kedua, apa yang kedua ini? Menjalani piket sesuai jadwal. Berarti piketnya, ya tugasnya harus diapain? Dilaksanakan dengan baik. Ya, jangan ini mah piketnya malah datangnya terlambat. Yang piket berarti harus datang lebih awal dari yang tidak piket, karena dia piket kerja dulu, nyapu dulu, bersih ya. Jadi datangnya lebih awal dari yang tidak piket. Membuang, yang ketiga apa nih? Membuang sampah pada tempatnya. Jika kamu melihat sampah di sekitaran kamu, di sekitaran sekolah atau di sekitaran sekolah, kamu punya rasa ingin membuangnya, gitu ya. Jangan ini malah masa bodoh bukan punya bekas saya. Nggak seperti itu ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita melihat ada sampah, kalau misalkan itu kelihatan orang yang membuangnya, kamu beri contoh. Hei, sini, kenapa kok saya dipanggil? Itu sampah kamu yang buangnya. Iya, nah kamu boleh seperti itu ya. Iya, coba diambil, dibuang, jangan di situ membuangnya. Kan ada tempat sampah. Kamu arahkan kepada temannya atau kepada adik kelas atau kepada kakak kelas, boleh kalau mereka berbuat salah ya. Terus menjalani apa ini? Jalan bikin kelas. Oh sama, berarti ini boleh dihilangkan? Boleh karena ada yang sama. Ini boleh nanti dihilangkan ya. Ini dihilangkan nanti sama kata sesuai ya. Nah sama. Terus yang kelima ini apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau mau belajar harus apa dulu? Berdoa. Mau pulang harus apa lagi? Berdoa. Biar ilmunya berkah ya. Terus yang ini yang keenam? Ucapan salam ketika kelas. Nah, ketika masuk kelas, mau masuk jangan duduk-duduk masuk aja. Ucapan apa dulu? Salam. Berarti yang ketujuh, memakai seragam lengkap dan rapi. Memakai seragam lengkap dan rapi. Walaupun tidak lengkap, kata guru minimal rapi. Rapi dalam artian tidak harus baru, tidak harus bajunya yang ini, minimal rapi. Bajunya dimasukkan, ya. Tidak boleh. Kalau misalkan ada temannya, adik kelas atau kakak kelas, boleh kamu tadi kayak ibu dipanggil, kamu kenapa bajunya begitu, masukin. Nah ya. Terus yang ke-8 apa? Menghormati guru, teman, adik kelas, dan kakak kelas. Ya, menghormati guru, teman, adik kelas, dan kakak kelas. Bagaimana sih menghormati guru? Bagaimana menghormati guru? Iya, kalau ada guru lewat salim. Terus apa lagi? Membungkuk. Terus apa lagi? Apa lagi? Menyapa. Terus apa lagi? Apa lagi? Menghormati guru, salim. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Iya, kalau punya makanan tawarin, ya boleh ya. Terus apa lagi? Selain itu, apa lagi? Ketika ada guru di dalam kelas sedang menerangkan, kalian harus mendengarkan dan memperhatikannya. Itu adalah cara menghargai seorang guru.
kita. Semua harus dihormati, atau orang tua atau orang dewasa itu adalah orang yang lebih tua dari kita, itu harus dihormati. Menghormati teman, bagaimana menghormati teman? Nah, tadi itu ya, sama teman tidak boleh berantem, tidak boleh mengejek. Nah, sama adik kelas juga sama, walaupun dia masih kecil, hormati dia, ya. Jangan mentang-mentang kecil dibully. Nah, terus sama kakak kelas juga kita harus hormati. Bagaimana cara menghormati kakak kelas? Nah, kita contoh yang terbaiknya dari kakak kelas tersebut. Jangan mencontoh yang tidak baiknya. Terus yang ke-9 apa? Memberi contoh baik kepada teman dan adik kelas. Memberi contoh kepada teman dan adik kelas. Bagaimana contohnya? Coba kasih tahu contohnya. Contoh memberi contoh kepada adik kelas atau kepada teman atau kepada kakak kelas. Gimana coba? Hah? Masa tidak tahu? Memberi contoh yang baik kepada teman. Nah, apa memberi contoh tadi itu kan sudah dikasih tahu sama ibu. Bagaimana memberi contoh yang baik? Nah, selalu rajin, datangnya tepat waktu, terus di sekolahnya rajin menyapu. Pasti anak-anak yang lain mencontoh. Sini mah rajin, sini mah baik. Nah, beri contoh yang terbaiknya, keluarkan dari kamu yang terbaiknya. Nah, meminta izin dalam kelas jika mau ke toilet. Nah, jika di dalam kelas kamu sudah kebelet pipis atau kebelet buang gas atau kebelet buang air besar, nah itu jangan apa? Jangan ditahan, jangan ini, minta izin. Jangan lari aja keluar, harus minta izin sama guru. Nah, kalau tidak ada guru bagaimana? Ke siapa minta izinnya? Kepada temannya. Nanti ketika ada guru, saya izinin ya, saya mau ke toilet dulu. Jadi temannya tahu. Nanti ditanya kemana sih, ini nggak ada. Bu, ke toilet tadi sudah meminta izin karena ibu tadi tidak ada di kelas. Nah, misalkan seperti itu, kalau gurunya lagi ada keperluan sebentar keluar. Nah, terus yang ke-11 ini apa? Tertib dalam kelas itu apa? Tidak ribut, terus tidak apa kebiasaannya? Tidak ngobrol di dalam kelas, jadi tertib, tidak lari-larian, tidak berisik. Nah, berarti kalau ini dihilangkan, ini akan dihilangkan karena ini sama dengan ini. Berarti ada berapa kesepakatan? 10. Ada yang mau ditambahkan? Apa coba yang mau ditambahkan? Takut ada yang mau ditambahkan lagi. Berarti ini kalau ini dihilangkan menjadi ada 10. Nah, ada yang mau ditambahkan? Apa coba? Oh, coba apa? Nah, mematuhi kesepakatan kelas, ya, betul. Mematuhi ada lagi kalau misalkan kan kadang kita ada sakit, ada izin, ada keperluan. Nah, ya apa coba? meminta izin jika berhalangan hadir. Meminta izin berhalangan hadir. Nah, nih meminta izin jika berhalangan hadir. Nah ya, jika misalkan kamu sakit, terus ada keperluan keluarga, jangan tidak memberitahu. Nanti minimal kamu memberitahu sama bu guru. Kalau sekarang kan udah zaman canggih, nggak pakai surat. Kalau misalkan bisa lewat WA grup atau WA pribadi ya sama gurunya. Nah, izin dia ketahuan, oh sini lagi sakit, oh sini lagi ada keperluan keluarga sama orang tuanya. Nah itu, jadi harus meminta izin. Jadi sekarang ada berapa kesepakatan yang kita sepakati? Ada 12 karena yang keempat sama ya. Ada 12 kesepakatan. Ini sudah sepakat, sudah setuju semuanya. Nanti kesepakatan kelas ini mau dijalanin?
dijalani dengan baik? Ya, dengan tertib. Ya, jalankan dengan tertib. Nah, jikalau misalkan tidak menjalankan dengan tertib, bagaimana? Ada apa? Denda. Tidak boleh sekarang. Ada apa? Tidak boleh ada hukuman. Nah, nanti ditegur. Adanya teguran. Nah, kalau hukuman, kalau menghukum nantinya bukan tambah berhasil, nanti tambah dia aja tambah tidak mau lagi. Nah, itu ya. Adanya peringatan, ya, peringatan. Pertama, misalkan konsekuensinya kita peringatan. Satu, kita peringati kalau misalkan satu kali buat kesalahan. Karena kata guru nih ya, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Kesalahan itu artinya bukan berarti dia itu salah, tapi kesalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, setiap kesalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Kesalahan itu adalah sebagian dari pembelajaran kita yang tidak boleh diulang lagi. Ya, tidak boleh diulang lagi. Setiap kesalahan itu adalah pembelajaran yang tidak diulang lagi. Nah, harus diperbaiki, gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan yang akan dapat hukuman, tapi harus memperbaiki. Bisa tidak kita memperbaikinya? Kemarin saya tidak melaksanakan piket. Nah, nanti kan ada teguran tuh. Maksudnya tadi katanya suruhnya teguran ya. Kalau hukuman kan tidak boleh. Berarti apa tadi? Peringatan. Kalau teguran ya peringatan. Nah, nanti ada peringatan sekali. Kalau kedua kali, misalkan salahnya 2 kali, nih diapain? Kalau udah peringatan secara lisan, peringatan secara apa? Secara apa? Kalau misalkan secara tertulis. Nah, kalau misalkan nih melanggar kesepakatan ini, satu peringatan secara lisan, jangan omongan diomongin. Yang kedua secara tertulis. Yang ketiga, coba ada lagi. Yang ketiga diapain? Jika Bu misalnya bandel terus Bu, itu mah nggak mau piket, udah 3 hari, udah beberapa hari, tertulis udah dikasih tahu, diomongin sudah, tapi belum mau berubah, diapain? Hah? Coba, tahu nggak solusinya? Tahu nggak solusinya diapain? Kan nggak boleh menghukum katanya, diapain? Kan itu cewek sama aja menghukum. Coba diapain? Siapa? Orang tuanya boleh dipanggil, dia di rumahnya belajar dengan baik dari kesalahannya. Nah, kata Ibu, kesalahan itu mungkin saja ada kemarin tuh? Ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Misalkan nih, sekarang tidak piket, ditanya alasannya kenapa? Misalkan saya sakit Bu, kemarin saya nggak piket karena jagain orang tua, jadi saya kesiangan. Nah itu kan nanti kalau besok lagi kan seperti itu lagi nanti tidak insya Allah ya kan, nanti dia akan berbalik lagi kepada dirinya sendiri ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak harus ada hukuman. Nah jadi kalau misalkan melanggar ketertiban ini, kesepakatan ini berarti tadi apa? Diberi peringatan. Ingat ya, itu diberi peringatan secara tertulis, lisan, dan juga dibicarakan terhadap orang tua. Kalau udah beberapa kali, kalau sudah membangkang ya, tidak mau lagi orang tuanya terpaksa ya dikasih tahu buat di rumahnya lebih dikasih tahu lagi, diarahkan lagi ke arah yang lebih baik. Karena kan kesepakatan ini untuk mendapatkan hasil atau tercapainya pendidikan yang
berhasil. Belajar yang menyenangkan. Ini kesepakatan ini dibuat oleh siapa? Kita, oleh kita. Nah, maka jangan, kalau yang melanggar ya kita sendiri. Yang memperbaiki siapa? Kita juga. Ya. Jadi kita buat kesepakatan ini adalah kesepakatan kita yang sudah kita buat, yaitu ada 12 kesepakatan karena yang satu sama dengan ini. Nah, kesepakatan kelas ini harus ditaati dengan baik. Apabila kesepakatan kelas ini tidak ditaati, ada kesalahan-kesalahan, nah itu harus diperbaiki oleh kita sendiri. Nah, dengan tadi itu dengan apa? Tadi dengan peringatan. Nah, jika sudah sekali diperingati secara lisan, diperingati lagi secara tertulis, diperingati lagi kalau sudah beberapa kali dengan orang tua. Ya. Nah, sepakat tidak ini? Kita baca ya. Ayo kita baca sama-sama kesepakatan kelas. Saling menghargai dan Yang kedua, sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ucapkan salam ketika masuk kelas, memakai seragam lengkap dan rapi, menghormati guru, teman, adik kelas, anak kelas, memberi contoh baik pada teman dan anak kelas. ya lanjut. Jika mau ke toilet, terbit di dalam kelas, mematuhi kesepakatan, meminta izin jika berhalangan hadir. Kita sepakati. Kita sepakati. Ibu ketok papan tulisnya kita sepakati kesepakatan kelas. Terima kasih, tepuk tangan. Kalau kita sudah sepakati, berarti kita sudah punya komitmen. Nah, komitmen kamu dengan kesepakatan ini boleh dibukukan dengan tanda tangan dan nama. Kamu boleh dari laki-laki dulu, silakan semua bergantian. Tanda tangan terserah mau di mana saja dan namanya. So, dari mulai ada semuanya nanti tanda tangan. Boleh dengan gaya masing-masing tanda tangannya gantian. Boleh dengan gayanya masing-masing. Mau di mana aja silakan. Kita komitmenkan. Setelah dibuat komitmennya, ya, ayo lanjut. Ayo, tanda tangan dulu. Ya, ayo, harus. Ya, lanjut. Ayo, tanda tangan lanjut. Belajar nanti kelas 6 baru selesai. Iya. Iya, dan ya. Lanjut. Mas. Tasnya taruh di mas.
Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi. Sudah semua ya? Jika nanti ibu juga akan berkomitmen di sini ya. Nah, kita sudah menandatangani komitmen kita, tinggal kita menjalankannya setiap hari di dalam kelas atau di keseharian kita di sekolah ya. Kita sepakati semuanya untuk kesepakatan kelas 5. Semoga nanti kedepannya kesepakatan ini bisa merubah kita menjadi lebih baik, lebih tertib, dan menjadi anak yang bertanggung jawab atas semua kesepakatan ini. Kita kasih aplaus buat kita semua untuk Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian tadi. Nanti kesepakatan ini dilaksanakan bisa mudah diingat dan ya, mudah diingat ya, mudah ya. Misalkan menghargai teman, menjalani pikir, membuang sampah pada tempatnya, berdoa dan sesudah belajar, ucapkan salam, memakai seragam, terus menghormati guru, memberi contoh yang baik, meminta izin, tertib di dalam kelas, mematuhi kesepakatan kelas, meminta izin jika ada keperluan. Nah, itu mudah diingat ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk nanti selanjutnya kita akan lanjut lagi, belajar lagi. Nanti untuk sekarang kalian nanti boleh istirahat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.